Para sahabat yang terkasih, welcome to Nutrisi Rohani dan Edukasi. Platform digital untuk berbagi nutrisi rohani yang bersumber dari sabda ilahi dan berbagi harta rohani gereja. Para sahabat yang setia menikmati nutrisi rohani, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita bermenung dengan satu poin pertanyaan. Apakah Tuhan Yesus meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi? Kalau kita merenungkan pewartaan Injil hari ini, kemudian kita menemukan jawabannya. Apa itu? Inilah jawabannya. Tuhan Yesus bersabda, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Maka Tuhan Yesus menegaskan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung dari dua dimensi dari hukum yang menjadi simpul hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Hukum yang utama dan pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang setara dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka hukum Taurat dan kitab para nabi digenapi, disempurnakan oleh Tuhan Yesus dengan hukum, the golden rule. What's that? Itulah hukum kasih yang berdimensi ganda, berdimensi vertikal, kasih kepada Allah, dan berdimensi horizontal, kasih terhadap sesama manusia. Dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Para sahabat dapat membaca, merefleksikan dan mendalaminya dalam Injil Matius bab 22. Maka memang hukum ini tidak pernah kita bisa singkirkan dalam hidup ini. Hukum memang tampaknya melawan kebebasan manusia, tetapi hukumlah yang membuat kita ini hidup dalam keteraturan. Maka kalau mau hidup teratur, ingat kita butuhkan apa? Aturan. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit, tapi kalau ada yang sakit, dokter akan memberikan aturan minum obat. Minum obat saja ada aturannya. Apakah 1 kali 1 butir tablet sehari, ataukah 2 kali atau 3 kali? Minum obat saja ada aturannya. Makan, berapa kali makan sehari? Ingat, jangan sepanjang hari makan. Ada aturannya. Demikian juga mau liburan, ada aturannya. Karena terkait banyak hal. Kalau tidak, chaos perekonomian keluarga, perekonomian atau keuangan kongregasi atau komunitas atau lembaga. Ini ada semua aturannya. Hidup bersama tidak pernah tanpa aturan. Pepatah klasik mengatakan, ubi societas ius ibis. Di mana ada perkumpulan atau sekelompok orang, hukum harus ada di situ. Kalau tidak, yang berlaku apa? Hukum rimba. Coba di rumah tidak ada aturan, yang berlaku apa? Siapa yang kuat, yang menang. Akhirnya berlaku teorinya Charles Darwin, mengingatkan kita bahwa pentingnya hukum, rohnya, nilai yang diperjuangkan oleh hukum itu sendiri. Bukan hukumnya per se, ansih, tetapi apa yang mau diperjuangkan oleh hukum itu. Kalau tadi soal kesehatan, ya, kalau tidak ada harmoni
dalam tubuh kita ini ada hukumnya. Berapa banyak kita harus makan sehari, makan sayur, berapa banyak makan nasi, ikan, dan seterusnya. Vitamin, berapa persen. Itu semua ada hukumnya. Hukum kodrat. Kelebihan kita mengkonsumsi karbohidrat, kita menjadi pabrik gula. Kena diabetes. Kelebihan mengkonsumsi lemak, kita kena kolesterol. Telur tidak laku lagi karena berlebihan. Ini semua mengingatkan kita bahwa hukum itu sangat penting. Itu untuk menjaga kesehatan individu, kesehatan sosial, bahkan dalam kesehatan spiritual kita. Hukum menuntun kita. Maka Tuhan Yesus menyimpulkan, ini menjadi titik simpul dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah hukum kasih, the golden rule. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka sadarilah saudara-saudariku yang terkasih, dan syukurilah bahwa ada hukum yang telah ditanam oleh Tuhan dalam hati kita, dalam diri kita ini. Semua berfungsi dengan baik karena ada hukum yang mengaturnya. Kepala, telinga, mata, hidung, kaki, dan semuanya itu bisa berfungsi dengan baik kalau kita menjaga keteraturannya. Maka ciptakanlah aturan dan taati aturan itu. Dan aturan itu sebetulnya Tuhan sudah tanam, imprinted dalam jiwa kita masing-masing, dalam hidup kita masing-masing. Maka hari ini kita diingatkan, Tuhan Yesus tidak melepaskan kita begitu saja sehingga kita kebablasan, tapi tetap menjaga kita, menggembalakan kita, memimpin kita dengan hukum yang sudah kita wariskan dan kita warisi dari generasi ke generasi, dari zaman Musa sampai Musa yang baru, Tuhan Yesus sendiri. Maka kalau mau menikmati keteraturan, ketertiban, keharmonisan, entah dalam hidup pribadi, ya, sehingga hidup rohani boleh bertumbuh, iman semakin kuat, harapan semakin kokoh, cinta kasih semakin subur. Ingat hukum cinta kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ketika terjadi clash, konflik, dan seterusnya, kembalikan pada level keteraturannya. Lakukanlah rekonsiliasi. Itu hukum cinta kasih mengingatkan kita untuk selalu memegang barnya ini, sehingga kita tidak kebablasan. Dan sebaliknya, goal kita semakin jelas. Menikmati bukan hanya keteraturan, ketertiban, dan keselamatan di dunia ini, tetapi keselamatan kelak di alam sana. Bersama Dia yang mewariskan kepada kita the golden rule. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Inilah yang menjadi simpul. Dan pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semoga hari ini kita semakin hidup teratur, hidup dengan aturan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita selamat di dunia ini dan selamat di akhirat kelak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.